Kemudian yang ketiga, selepas sholat asar, maka tidak ada ba'diyah asar. Adanya qobliyah, ba'diyah asar nggak ada. Selepas asar sampai kapan? Terbenam matahari. Sampai terbenam matahari itu juga termasuk waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Nah, apa alasannya? Yang pertama kali itu adalah memang sudah larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kemudian yang kedua di antara hikmahnya adalah waktu-waktu tersebut adalah waktu syaitan memunculkan tanduknya yang dua itu, iblis maksudnya di sini. Jadi iblis itu munculkan tanduknya itu di waktu-waktu itu. Maka seolah-olah kalau misalkan orang itu ibadah di waktu itu, sholat di waktu itu, sujud di waktu itu, maka seolah-olah sujud kepada syaitan. Seperti itu. Makanya orang-orang yang nyembah matahari segala macam itu hakikatnya adalah nyembah syaitannya itu, maksudnya kan gitu. Jadi hikmahnya seperti itu, diantaranya yang memang dilarang Rasulullah. Kemudian yang kedua itu adalah waktu-waktu syaitan memunculkan daripada tanduknya. Itu hikmahnya. Kemudian selanjutnya ada beberapa pengecualian. Salat yang bagaimanakah yang diharamkan? Nah, salat bagaimana yang diharamkan? Salat yang diharamkan adalah salat yang tidak punya waktu yang tidak punya nama yang tertentu dan juga tidak punya sebab yang akhir. Maknanya dia punya sebab yang mutaqaddim. Jadi salat-salat sunnah itu ada yang sebabnya mutaqaddim, ada mutaakhir. Artinya ada salat sunnah itu sebabnya dulu baru salatnya. Ada sebagian yang salatnya dulu baru sebabnya. Saya kasih contoh, orang mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid, itu masuk dulu apa salat dulu? Orang itu masuk tahiyatul masjid itu loh. Itu masuk dulu masjid apa salat dulu baru masuk masjid? Masuk dulu baru salat. Maka namanya sebabnya dari dahulu, mutaqaddim. Nah, salat sunnah yang seperti ini boleh dikerjakan di waktu-waktu tersebut boleh. Boleh. Karena itu namanya sebab mutaqaddim. Jadi salat-salat yang sebabnya itu terdahulu daripada salatnya, maka boleh dikerjakan waktu itu. Salat gerhana. Gerhana itu gerhana dulu apa salat dulu? Gerhana dulu, kita menyaksikan ada gerhana matahari, baru kemudian kita mengerjakan sholat. Maka nggak masalah gerhana matahari selepas asar, nggak masalah gerhana bulan setelah subuh, boleh. Karena itu adalah sebab yang mutaqaddim, sebabnya terdahulu baru sholatnya, maka nggak masalah. Sholat jenazah itu sebabnya dulu apa? Sholatnya dulu? Sebabnya dulu. Ada orang meninggal baru sholat jenazah. Kalau misalkan nggak ada yang meninggal, masa sholat jenazah? Nggak ada. Nah, apakah ada yang sebabnya nanti baru sholatnya duluan? Ada nggak? Ada, yaitu sholat sunnah hajat. Contohnya sholat sunnah hajat, kita mau berangkat kerja, maka kita sholat sunnah dulu sebelum berangkat baru kerja. Maka sholat sunnah hajat tidak boleh dikerjakan di waktu tadi, nggak boleh. Karena sebabnya terakhir, sholat dulu baru terakhir. Istikharah, sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah itu waktunya pagi boleh, apa hanya malam saja? Sholat sunnah istikharah itu kapan waktunya? Bisa kapan saja. Termasuk sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapan saja, sholat istikharah. Pagi-pagi itu kita sholat duha sekaligus istikharah, maka boleh. Maka sholat istikharah itu kita itu mengambil ikhtiar dulu, apa sholat dulu? Sholat dulu baru kita melangkah, kan gitu. Kita minta bimbingan baru kita menjalankan apa yang dimantapkan dalam hati kita. Nah, berarti namanya apa? Sebabnya mutaakhir. Maka nggak boleh dikerjakan di waktu itu, nggak boleh. Paham ya maksudnya ya? Jadi sholat-sholat yang sebabnya di awal, maka boleh dikerjakan di waktu itu, boleh. Pengecualian itu. Atau sholat qadha. Sholat qadha itu orang itu kena kewajiban qadha atau kena kesunahan qadha itu kelewat dulu sholat dulu kemudian kelewat. Kan kelewat dulu baru sholat, kan gitu. Maka waktu itu kejadiannya pernah Rasulullah itu selepas asar diriwayatkan bahwasanya beliau mengerjakan sholat nambah sholat lagi gitu habis asar. Padahal Nabi sendiri mengatakan bahwasanya asar nggak boleh sholat. Maka ternyata Nabi sendiri sholat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kok engkau mengerjakan sholat selepas asar? Maka beliau mengatakan, sholat ini adalah saya mengqadha ba'diyah zuhur yang belum saya kerjakan tadi siang. Jadi ba'diyah zuhur yang beliau kelewat itu beliau qadha habis asar. Maka nggak masalah qadha
qada wajib, qada sunnah nggak masalah ketika dikerjakan selepas di waktu-waktu yang diharamkan ini nggak masalah. Karena itu termasuk yang sabab mutaqaddim atau sebab terdahulu nggak masalah. Paham maksudnya ya? Itu yang pertama, pengecualiannya. Kemudian selanjutnya, pengecualian ini dikecualikan ketika kita berada di tanah haram Mekah. Ini waktu-waktu diharamkan sholat ini berlaku ketika kita di luar tanah haram Mekah. Ketika kita di tanah haram Mekah sana nggak ada waktu ini lagi, nggak ada. Maka kita 24 jam boleh tawaf, 24 jam boleh sholat di sana itu nggak masalah. Paham maksudnya ya? Nah, kalau misalkan di sana di tanah haram Mekah, tanah haramnya loh ya, tanah halalnya nggak boleh lagi. Ada tanah haram, ada tanah halal. Di Mekah itu tanah haram itu kita kalau misalkan di situ berbuat dosa maka lipat ganda itu dosanya. Kalau misalkan pembunuhan maka kisosnya lebih berat daripada di luar. Biasanya kalau misalkan kita ihram, biasanya kalau kita ihram itu harus keluar dari tanah haram dulu. Misalkan di Mekah paling dekat Tan'im contohnya, maka itu ada batasnya itu. Batas haram, batas halal. Nah, misalkan di tanah halal itu ya sama seperti Indonesia sebagaimana yang lain. Kalau misalkan halal Jeddah itu tanah halal itu, makanya di sana nggak masalah. Nah, kalau misalkan udah tanah haram maka tidak berlaku daripada waktu-waktu yang haram tadi nggak berlaku. Nah, karena kemuliaan tanah haram mengalahkan daripada waktu-waktu yang diharamkan tadi itu. Nah, kemudian pengecualiannya lagi adalah waktu istiwa di hari Jumat. Waktu istiwa di hari Jumat itu nggak ada waktu istiwa. Jadi waktu istiwa ini berlaku di selain hari Jumat. Maknanya kalau misalkan hari Jumat, misalkan kita belum sholat duha, misalkan katakanlah kita belum sholat duha, kelupaan, saking sibuknya, baru punya kesempatan ketika hampir sudah mau Jumatan. Ya, Jumatannya atau zuhurnya mungkin jam 12 kurang 5 menit katakanlah. Lah itu kita itu datang itu sudah jam 12 kurang seperempat, 10 menit lagi sudah mau masuk. Nggak masalah dikerjakan waktu itu karena waktu istiwa di hari Jumat tidak ada. Paham ya? Nah, jadi itu adalah waktu-waktu yang diharamkan sholat dan juga pengecualian dan pembahasannya seperti itu. Wallahu a'lam.